Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ezer Krismal Desenipar dari kelas SI 4103 dengan NIM 1202173194. Pada siang hari ini, saya akan mempresentasikan hasil remedial data warehouse dan business intelligence saya. Kita masuk ke latar belakangnya, yaitu kemajuan teknologi pada saat ini berkembang begitu pesat. Salah satu kemajuan teknologi adalah teknologi informasi atau TI yang telah menyebar ke berbagai bidang kehidupan manusia. Dengan kemajuan teknologi informasi, seharusnya mampu mengubah cara perusahaan atau organisasi dalam kegiatan mengumpulkan informasi, memproses informasi, dan juga melaporkan suatu informasi, sehingga dapat mempermudah semua proses yang membutuhkan informasi. Dalam penggunaan sehari-hari, data pengukuran data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Data juga merupakan sebuah hasil dari pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa kata-kata maupun angka. Data warehouse adalah database yang didesain khusus untuk mengerjakan proses query, membuat laporan, dan analisa. Data yang disimpan adalah data business history dari sebuah organisasi atau perusahaan, di mana data tersebut tidak tersimpan secara rinci atau detail. Lalu selanjutnya kita ke rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana definisi dan pengaplikasian pada analitika data dan visualisasi data. Yang kedua, bagaimana definisi dan pengaplikasian pada dashboard report dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana definisi dan pengaplikasian pada analitika data dan visualisasi data. Lalu yang kedua, untuk mengetahui bagaimana definisi dan pengaplikasian pada dashboard report. Lalu manfaatnya bagi penulis dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya agar dapat dikembangkan dalam materi lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu yang kedua bagi pembaca dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai data warehouse and business intelligence juga nantinya bisa mengaplikasikan ke studi yang dipilih. Lalu batasan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data dari Google dan Google Scholar, serta berfokus pada penerapan dan definisi analitika data dan visualisasi data, dan juga dashboard report. Lalu selanjutnya kita masuk ke bab 2, analisis data dan perencanaan. Analitika data dan visualisasi data. Analitika data yakni metode yang akan membuat berfokus pada tinjauan komprehensif atas ilmu data. Analitika data memungkinkan pengambilan keputusan dengan cepat, dengan persaingan yang ketat dan begitu banyak data. Kita tidak lagi cukup bergantung pada intuisi semata ketika membuat keputusan. Analitika data dapat memberikan panduan dalam mengambil keputusan yang cepat guna menaikkan daya saing bisnis. Hasil dari data analitik dapat berupa yang pertama, uraian tindak pelanggaran yang dapat terjadi pada area-area spesifik yang telah disebutkan baik berdasarkan hasil riset maupun pengalaman. Yang kedua, indikator yang menentukan suatu data merupakan tindak pelanggaran berdasarkan hasil identifikasi terhadap proses bisnis perusahaan, kebijakan yang berlaku, dan pengendalian internal yang diimplementasikan. Lalu yang terakhir, dashboard visualisasi yang memberikan gambaran besar pemetaan tindak pelanggaran yang terjadi dengan grafik yang intuitif dan menarik. Pengaplikasiannya yaitu saya ambil tentang implementasi Big Data dalam perawatan kesehatan. Big Data merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan data dalam jumlah besar, tetapi bukan data dengan jumlah banyak tidak bisa otomatis disebut Big Data. Jika tidak mengandung karakteristik 3V yaitu volume, velocity, dan verity. Volume adalah sebutan untuk jumlah data yang ada pada Big Data. Velocity adalah laju pertumbuhan data yang sangat cepat yang berlangsung dalam Big Data, sedangkan verity adalah keberagaman tipe atau jenis data yang terkandung dalam Big Data. Big Data diberikan dalam industri perawatan kesehatan, catatan pasien, program kesehatan, informasi asuransi, dan jenis informasi lainnya mungkin sudah dikelola, tetapi penuh dengan wawasan
penting begitu analitik diterapkan. Itu sebabnya teknologi analitik big data begitu penting bagi perawatan kesehatan. Dengan menganalisis jumlah besar informasi, baik terstruktur dan tidak terstruktur dengan cepat. Penyedia layanan kesehatan dapat segera memberikan diagnosis atau pilihan perawatan yang menyelamatkan jiwa. Lalu selanjutnya kita masuk ke visualisasi data. Visualisasi data merupakan alat yang ampuh untuk menjelajahi kumpulan data yang besar dan kompleks. Memvisualisasikan data membantu pengguna untuk memahami pola, tren, hubungan, dan outlier yang tersembunyi di dalam data yang besar dan kompleks. Visualisasi data atau data visualization juga dapat didefinisikan sebagai bentuk grafis atau visual dari data dan informasi. Setidaknya ada 3 tujuan visualisasi data, yaitu mempresentasikan data dan informasi, membantu eksplorasi data, dan metode untuk analisis data. Untuk penerapan visualisasi datanya, saya mengambil contoh penerapan visualisasi data pada grafik jenis anjing populer di dunia yang telah disaring menjadi grafik dan diagram yang indah dan bermanfaat. Seperti contoh gambar berikut, semua visualisasi tersebut didasarkan pada fakta dan data, terus diperbarui, direvisi, dan direvisi. Selanjutnya kita masuk ke dashboard report. Dashboard report adalah salah satu kategori dari aplikasi business intelligence yang secara real time akan memonitoring berbagai informasi yang dibutuhkan oleh suatu organisasi atau perusahaan dengan berbagai macam format seperti graphical gadgets, typically gorgeous, charts, indikator, dan color-coded maps yang memungkinkan mereka membuat keputusan yang pintar secara cepat. Meskipun dapat digunakan dengan berbagai cara, tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi sekilas, seperti misalnya tampilan Key Performance Indicator atau KPI. Dashboard biasanya berada di halamannya sendiri dan menerima informasi dari database yang ditautkan. Tujuan dan fungsi dashboard antara lain yaitu, yang pertama, komunikasi berbasis fakta. Bisnis, organisasi, atau perorangan menggunakan dashboard untuk mendapatkan atau memberikan visi yang jelas tentang apa yang saat ini terjadi di organisasi atau departemen kita. Yang kedua, pengambilan keputusan berbasis bukti. Kita juga menggunakan dashboard untuk memahami apa yang saat ini terjadi di organisasi atau departemen kita. Sebagai contoh penerapan pada dashboard, saya mengambil penerapan dashboard di perpustakaan media pengumpulan data laporan penulisan, yaitu setelah melakukan proses ETL dari database sumber atau data source atau data staging, didapatkan data dari hasil data ETL yang disimpan pada MySQL. Hasil pengolahan ETL dengan penerapan tabel publik ini didapatkan hasil berupa beberapa dashboard transaksi peminjaman buku pada Universitas Andalas antara tahun 2012 sampai 2017. Antara lain dashboard peminjaman buku per tahun dari tahun 2012 sampai 2017, dashboard peminjaman buku, dashboard buku yang sering dipinjam, dan dashboard pengembalian buku, dashboard peminjam yang banyak membayar denda, dan lain-lain. Sebagai contoh, berikut tampilan dashboard yang saya ambil contoh. Lalu selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Penerapan kedua di atas yaitu analitik data dan visualisasi data, dashboard report, dengan berbagai teknik yang diaplikasikan untuk mengekstrak berbagai potensi untuk mendapatkan data, membantu user dalam melihat data dan bagaimana proses nyata yang bisa jadi acuan untuk mengelola bisnis. Saya kira sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.